Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Angreni, NIM 2042374, Prodi PGSD kelas 3C, mata kuliah Telah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di sini juga ada dua kajian materi. Yang pertama, dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekadar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dan kompetensi penjenjang penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014 sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Dan yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dibuat sebagai pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi COVID-19. Pada dasarnya, kurikulum merdeka dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Penerapan kurikulum ini akan lebih fokus pada materi esensial dan membuat siswa lebih aktif. Adapun rasionologis pengembangan kurikulum 2013, yang pertama tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi penggeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat, penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan penyempurnaan pola pikir dan penggunaan pendekatan baru dalam perumusan standar kompetensi lulusan. Yang kelima, penguatan tata kelolaan kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Yang keenam, pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, level 5, level 6. Dan adapun rasionologis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, prinsip A. Pembelajaran yang lebih sederhana, mendalam, merdeka, relevan, dan interaktif. B. Proses belajar mengajar yang efektif dan menarik bagi siswa. 2. Filosofi. A. Filosofi merdeka belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. B. Filsafat aksiologi yang membahas etika dan estetika. 3. Perubahan sosial budaya. Perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, serta teknologi yang berkembang pesat. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.